Terkait dengan materi kita, ya ada di antara ibu yang bertanya, dan ini sengaja ya kita ajukan pertanyaan ini di awal pertemuan, yaitu terkait dengan seseorang yang sholat, ya seseorang yang sholat, yang kemudian ketika dalam sujudnya dia berdoa, ya misal mau di sujud pertama, sujud kedua, ya ketiga, atau misal di sujud terakhir boleh. Ya, hanya yang pertama catatan saya, usahakan jangan membiasakan doa di sujud terakhir. Jadi jangan jadikan sebuah rutinitas. Ya, jadi ibu boleh berdoa itu di sujud yang mana saja. Ya, mau yang awal, mau yang tengah, mau yang akhir, atau dalam setiap sujud. Itu yang pertama. Yang kedua, ada terkait dengan doanya bagaimana? Ya, saya misal orang Indonesia, apakah boleh dalam sujud itu menggunakan doa dan bahasa Indonesia? Ataukah saya berhubung orang Sunda, orang Jawa, orang Sumbar gitu ya, atau orang Sulawesi, boleh tidak misal dalam sujudnya dengan menggunakan bahasa daerah? Dalam hal ini ada 3 pendapat. Ya, yang pertama memang ada yang mensyaratkan bahwasanya sholat itu dengan bahasa Arab. Sehingga sujudnya pun dalam doa atau doa dalam sujudnya pun harus dengan bahasa Arab. Tetapi Ibu sekalian, intinya para ulama menyatakan kalau doanya, ya kita dalam sujud sudah selesai, kita doa, yang lain kemudian kita mohon ya pada Allah Subhanahu wa taala misal dalam salat sunnahnya, maka dibolehkan. Ya, pendapat yang kuat Allah alam dibolehkan menggunakan yang pertama menggunakan bahasa Arab tapi jangan Al-Qur'an. Itu yang pertama nih ya. Jadi tidak boleh menggunakan kata-kata Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar. Kenapa begitu? Karena ini Al-Qur'an. Jadi kalau bisa ditambah dengan Allahumma Rabbana. Ini pendapat yang pertama. Ya, jadi kalau bisa redaksinya jangan Al-Qur'an karena ada hadis Nabi. Ya, ada hadis Nabi yang melarang terkait dengan dalam salat itu kita tidak boleh disibukkan dengan bacaan Quran ketika memang itu bukan bacaan Qurannya. Ya, beda dengan Al-Fatihah, bacaan Quran bukan Bu? Bacaan Quran. Terus kalau Al-Fatihah baca surat Al-Quran bukan? Ya, dia Al-Quran. Tapi ketika ruku, ketika sujud, ketika doa, ya maka hindari doa yang redaksinya persis itu adalah Al-Quran. Ya, jadi kalau ibu mau pakai misal Rabbana atina tambah dengan apa? Allahumma Rabbana. Ya, jadi ada Allahumma-nya itu enggak ada dalam Al-Quran. Tapi kalau Rabbana atina fid dunya hasanah itu ada dalam surat Al-Baqarah. Nah, maka para ulama mengatakan ketika sujud, kalau memang yang dibaca adalah ingin bahasa Arab dan khususnya adalah mirip dengan Al-Quran, usahakan redaksinya jangan persis Al-Quran. Ya, jadi tambah. Yang kedua mengatakan, kalaupun mau menggunakan redaksinya yang mirip dengan Al-Quran, ya tetapi hendaknya apa? Dibaca dalam hati, nggak boleh bibir bergerak. Ya, nggak boleh bibir bergerak. Karena kalau kita salat kan, Allahu Akbar, bibir kita gimana Bu? Kan kita salat kan bergerak. Ya, jadi nggak boleh salat tuh. Jadi ini bacanya di hati, itu nggak boleh. Ya, tapi harus apa? Harus ada gerakan bibir. Ya, misal tasyahud kita diam aja. Jangan, ada geraknya. Ya, ada gerak bibir. Tapi ketika doa kemudian yang itu adalah doanya Al-Quran, maka sebagian ulama menyatakan boleh redaksinya Al-Quran dengan catatan apa? Bacanya dalam hati. Tidak ada gerakan apa Bu? Tidak ada gerakan bibir. Ya, karena ini bisa kalau talafud, kalau kemudian sampai bibir ini bergerak sementara yang dibaca adalah Al-Quran, itu bisa apa?